Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sinta Maharani dengan NIM S1A023074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai retribusi pelayanan kesehatan. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai retribusi pelayanan kesehatan, kita perlu memahami apa itu retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan dan juga pelayanan publik. Nah, meski sering disandingkan dengan pajak, retribusi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, retribusi daerah ini adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan. Nah, berbeda dengan pajak daerah yang bersifat umum, nah retribusi daerah hanya dikenakan jika terdapat jasa atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh masyarakat. Dasar hukum mengenai retribusi daerah yang pertama di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga di Peraturan Daerah atau Perda, di mana setiap daerah menetapkan perda yang merinci tarif dan mekanisme pemungutan retribusi sesuai kebutuhan daerah setempat. Nah, retribusi daerah terdapat 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Apa itu retribusi jasa umum? Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Nah, retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk membiayai penyediaan berbagai layanan penting bagi masyarakat. Nah, melalui penetapan tarif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas, diharapkan pelayanan-pelayanan tersebut dapat terus diselenggarakan dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, salah satu dari jenis pelayanan jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau perizinan. Orang pribadi atau badan sebagai wajib retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati. Nah, retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat layanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Nah, dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang mana artinya jika layanan kesehatan diberikan langsung oleh instansi pemerintah pusat, rumah sakit milik BUMN, misalnya rumah sakit Pertamina atau rumah sakit Pelni, atau rumah sakit milik BUMD, maka yang tersebut tidak dipungut retribusi daerah. Hal ini karena pendanaannya sudah ditopang oleh mekanisme lain, baik dari APBN, APBD maupun pendapatan usaha masing-masing badan tersebut. Nah, dengan demikian, retribusi kesehatan lebih fokus pada pelayanan yang diselenggarakan pemerintah daerah secara langsung. Sementara layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat, BUMN dan BUMD, tetap memberikan pelayanan publik tetapi tidak dikenakan retribusi daerah. Nah, wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pelayanan kesehatan, di sini saya mengambil di daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan lampiran 1 Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Jenis pelayanan kesehatan yang pertama adalah pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, pelayanan kesehatan di puskesmas ini terdiri dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan tindak medik, pelayanan pengujian kesehatan atau kering, pelayanan penunjang kesehatan, dan juga pelayanan calon jemaah haji. Yang pertama, pelayanan rawat jalan. Nah, dalam rawat jalan ini, tarif perkunjungan untuk pasien umum adalah 10.000 dan sedangkan tarif pertindakan untuk konseling gizi dan kesehatan adalah 30.000. Kedua, pelayanan rawat inap. Nah, dalam pelayanan rawat inap ini, tarif per hari untuk pasien umum dan jam kesda adalah 300.000, sedangkan tarif paket untuk perawatan 1 hari atau one day care adalah 200.000.
Kemudian pelayanan tindakan medik. Nah, pelayanan tindakan medik ini terdapat 3 pelayanan tindakan. Yang pertama ada tindakan medik umum. Nah, pelayanan ini mencakup berbagai tindakan seperti perawatan luka maupun ringan, berat atau terbakar. Kemudian untuk infus, kemudian suntikan, kemudian tindik home care, dan juga lainnya. Nah, untuk kedua adalah tindakan gigi. Nah, meliputi cabut gigi, tumpatan gigi, scaling, dan tindakan kegawat daruratan gigi. Nah, yang ketiga ada tindakan kebidanan dan persalinan. Untuk pelayanan pengujian kesehatan, dalam pelayanan ini ada 4 kategori pelayanan, diantaranya ada pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah, ada juga pemeriksaan kesehatan untuk perawatan pekerjaan, dan juga pemeriksaan calon pengantin dengan vaksinisasi dan screening test, dan visum et prenatum atau pemeriksaan luar untuk visum hidup dengan tarif 30.000, untuk visum mayat dengan tarif 150.000. Untuk pelayanan penunjang kesehatan, diantaranya ada yang pertama ada pemeriksaan urin, yang kedua ada feses, kemudian 3 hematologi, ada mikrobiologi, ada serologi, dan juga biokimia. Untuk pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah, yang pertama itu ada pelayanan rawat jalan dikenakan tarif 50.000 per orang untuk setiap kunjungan, dan yang kedua pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk keperluan sekolah atau kuliah atau juga pekerjaan serta surat keterangan buta warna dan juga konsultasi dokter. Nah, untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama atau RSUD SMC. Nah, di pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, yang pertama ada pelayanan rawat jalan. Nah, dalam pelayanan ini terdapat 4 kriteria, diantaranya yang pertama ada poliklinik umum, yang kedua ada instalasi gawat darurat, ada poliklinik spesialis, ada poliklinik subspesialis, dan juga hemodializa. Nah, kemudian pelayanan rawat inap. Nah, jenis pelayanan ini terdapat 4 kriteria dengan catatan tarif tersebut belum termasuk obat. Di antaranya yang pertama rawat inap, yang kedua perawatan intensif atau ICU, yang ketiga perawatan bayi baru lahir, dan juga rawat inap baru lahir atau perinatologi. Tindakan medik operatif dan non-operatif. Nah, dalam pelayanan ini terdapat 4 kriteria. Yang pertama, tindakan medik operatif. Nah, daftar panjang bedah dengan tarif bervariasi, berupa septikemia, infeksi sudah operasi, kemudian demam yang tidak ditentukan, infeksi viral. Tindakan non-operatif sederhana berupa vulva hygiene, ganti perban, diatermi, spekulum vagina, dan juga pengambilan darah, tepi atau vena, dan juga pembelian secret, dan lain-lain. Kemudian tindakan non-operatif kecil berupa perawatan luka bakar kurang 10% tanpa komplikasi, kemudian debridemen luka, ada pemasangan kateter, ada fungsi kandung kemih, ada ransel perban, perawatan WSD, upheating, lepas dry night, hapus biopsi, dan juga lain-lain. Kemudian untuk tindakan non-operatif sedang berupa luka bakar di atas 10% tanpa komplikasi, kemudian gigitan binatang tanpa operasi dan refleksometer, funduskopi indirect, dan ekstraksi corpus alieneum telinga. Nah, selanjutnya mengenai implementasi. Nah, retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini sering kali menjadi polemik karena dianggap membebani masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang terjangkau. Retribusi pelayanan kesehatan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan juga kualitas pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya retribusi dan fasilitas kesehatan dapat memperoleh tambahan dana untuk meningkatkan sarana, tenaga medis, dan serta inovasi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, 4 prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi. Yang pertama ada kecukupan retribusi. Nah, kecukupan retribusi ini terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga, maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, dengan diterapkannya retribusi, maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. Kemudian yang kedua adalah keadilan penetapan, di mana harga layanan atau tarif retribusi harus menerapkan prinsip keadilan. Nah, pada prinsipnya, beban
pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan juga kesanggupan masing-masing golongan. Nah, penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Nah, rendah kemampuan membayar, maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar. Nah, yang ketiga ada kemudahan administrasi. Nah, secara teoritis, retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Nah, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan benefit principle pada retribusi yang dikembangkan oleh McMaster, yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya, individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar. Kemudian kesepakatan politis. Nah, retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, di mana pemerintah daerah perlu membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap pentingnya retribusi sebagai pendanaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Nah, kemampuan politik juga harus dimiliki pemerintah untuk menetapkan struktur yang tepat, menentukan kelompok wajib retribusi dan mekanisme pemungutan yang efektif dan juga transparan. Kemudian untuk tantangan dan evaluasi, sosialisasi tarif kurang efektif karena masyarakat bingung dengan perubahan dan juga retribusi kadang dirasakan belum diikuti peningkatan layanan yang memadai. Nah, dengan hal itu perlunya penyesuaian tarif hati-hati agar tidak membebani masyarakat dan tetap menarik investasi swasta. Juga evaluasi berkala diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang nyata. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi retribusi pelayanan kesehatan agar masyarakat lebih siap dalam partisipasi terkait sistem retribusi dan juga mengoptimalkan layanan kesehatan yang tersedia. Mekanisme subsidi silang juga bisa menjadi solusi yang dapat diterapkan di mana masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi sementara kelompok masyarakat miskin mendapat keringanan atau bahkan pembebasan biaya layanan kesehatan. Nah, hal tersebut juga perwujudan prinsip keadilan dan juga aksesibilitas. Kemudian, peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari retribusi digunakan secara transparan dan juga tepat sasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.